up guys, kembali lagi bersama kita Anomali. Ya. Yang dimana di video kali ini, di konten kali ini kita bakal reaction horor di malam Jumat. Betul, Cek. Lo nggak usah gitu. Oke. Di sekarang kali ini ya Anomali ya bertiga sih guys. Ada Bang, iya. Di video ini Iya. berempat, Bang. Di video ini lihat lagi. Waduh. Gua nggak tahu kok gelap ya backgroundnya Keju. Oke, di sini ada seperti biasa guys ya, ada Bang Dap, ada Keju, ada Bang Jer ya. Udah sih nggak ada lagi. Intinya buat kalian yang suka horor atau saran-saran Bang, mending reaction ini aja Bang, horor yang ini ya. Boleh guys, langsung di komen. Nah, yang bener-bener serem, yang bener-bener mungkin menantang, bikin kita merinding gitu kan. Atau enggak kisah nyata. Itu kisah nyata. Apalagi kisah nyata ya, kalau nggak ada yang ada ditampil kayak video-videonya bener-bener real dia ngeliat atau apa gitu guys. Betul. Oke, dan di sini konten kita ya. Nah, judulnya apa ini? Reaction horror udah lama. Judulnya apa? Akibat mantan jatuh di pohon pisang. Bukan itu. Itu tuh hampir mati. Hampir. Makanya guys, kalau apa-apa tuh jangan sumpah pocong tuh jangan dibawa main. Ya anjing jangan. Enggak. Gua kalau ada sumpah tuyul mending sumpah tuyul gua. Enggak. Duitnya banyak. Sumpah kaya, gue kaya dah. Iya makanya kan. Aneh. Yaudah, gak usah kelamaan, kita coba, kita langsung. Ini berapa jam ini ya? 30 jam. 30 jam. Oke, kita langsung let's go. Keju mulai. Pencet dong. Ya, akibat Berbohong ketika sumpah pocong. Ada nggak? Ada. Aduh. Hanya guys, jangan bohong. Jadi orang bohong mulu hidup lu. Saya bersumpah bukan saya pelakunya. Jika Saya? berbohong, Bukan. saya siap menanggung akibatnya dari sumpah ini. Wah, gua merinding sih ya. Horor. Parah. Komen di bawah. Jadi guys, kemarin itu lagi nge-lag. tentang sumpah. Klik kau udah. Oh dia ini kayaknya nggak kuat PC-nya itu buat ngedit. Sebenarnya apa sih sumpah pocong? Sumpah pocong adalah seorang itu menganggap Ini kasus Vina. hukum itu udah nggak bisa jadi Yang mana? keadilan buat dirinya. Makanya satu-satunya cara adalah mengharapkan dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Pertanyaannya, apakah sumpah pocong itu diperbolehkan dalam agama Islam atau hanya kearifan lokal semata? Gimana Ju, boleh nggak Ju agama Islam Ju? Itu di video kali ini. Karena Gimana? kemarin Aduh, gue ini orang mau kena cancel kayaknya. Nggak tahu guys, coba guys. Katanya sampai menyebabkan kematian. Apa benar? Langsung aja lah kita mulai episode kali ini. Kalau lo suka scary tale pokoknya komen yang banyak biar gue tahu. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah Ke game ya. Coba tolong Ju di pause dulu Ju. Kalau ngomong-ngomong sumpah pocong, kalau menurut gua sih, gua kan nggak merasakannya, nggak pernah melakukannya ya. Untuk apa gitu kan? Itu istilahnya kayak lu menantang apa ya istilahnya ya? Mungkin Tuhan maybe, gua nggak tahu ya. Iya. Pocong gitu kan kayak lu beranggapan, iya nih gua berani dah sumpah. Tapi kan lu nggak tahu apa dampak ke depan. Iya, dampaknya bakal itu ya mungkin tau lah, kayak di film-film horor juga kan udah jelasin kan bisa sumpah pocong itu kayak gimana. Iya. Bakal melihat something. Tapi kalau menurut gua kayaknya sumpah pocong ini sebenarnya dari nenek moyang nggak sih, maksudnya kepercayaan dulu. Iya, dari Kayak- turun temurun. Supaya orang-orang tuh misalkan nih orang yang nggak percaya, ini nih gue berani deh gini deh, ngebuktiin kebenaran gitu. Kayak gitu. Tapi kan kalau Iya, sekarang benar-benar. udah makin modern ya kan, semua bisa ditangkap dengan mudah dari media sosial, lu ngerekam video, itu udah termasuk bukti yang kuat. Kalau dulu kan kalau nggak ada ya Nggak ada. mungkin sumpah pocong bisa jadi. Iya, itu biar sumpahnya benar-benar percaya sih emang. Kalau kalian mau coba aja nggak apa-apa. Jangan ya, jangan. Kita kolaborasi ya. Oke. Kita 1 juta subscriber kita coba.
Lu. Ini goblok anjing. Kemarin aja 1 juta subscriber aja mau ke gunung nggak jadi malah bubar. Kita ke gunung 4 juta. Iya malah bubar kan. Iya. Fitnah. Terima kasih untuk payung hitam atau Black Umbrella yang telah izinin gue bawain. Ngelek cu. Yuk ngelek yuk. Sabar setting. Lupa. Namanya Naya itu tumbuh tanpa seorang ayah. Jadi dia tuh kecilnya sama ibunya doang. Cerita ini terjadi di tahun 2008. Ini hilang anjing, kaget gua. Pendidikan. Enggak dong, itu disensor. Adalah satu desa yang nggak bisa Takut disebutin ketahuan. desa apa. Tapi intinya Naya itu ketika sekolah sempatlah Gelap. dia iri Gelap melihat anjing. teman-temannya itu yang masih Ini yang gelap. Enggak. ibunya itu lengkap. Gila. Tapi ya gimana lagi, Naya itu cuma bisa fokus sekolah doang sambil ibunya yang namanya Mbok Ima kerja di tetangganya tuh, salah satu juragan kaya di desanya. Ibunya Naya umurnya 60 tahun tapi masih kuat tuh, dia kerja jadi asisten rumah tangga di rumah juragan tersebut. Juragannya namanya Pak Hanif, ibunya itu namanya Mbak Vivi. Dimana Mbak Vivi ini orangnya cantik, baik, seksi pula. Waduh. Pekerjaan Mbok Ima itu asisten rumah tangga kayak pada umumnya ya, nyuci, Itu kali sama suaminya. terus juga ngurusin 3 anak belum dari tentu. Pak Lu mah Hanif udah dan kasih juga Mbak bulan aja. Vivi. Ya mungkin adegan-adegannya tuh kayak Susrini sama Cipuk. Sus, lapar, Jadi minta mie. bocil anjing. Sus, mau pup. Tapi banyak juga nih yang bilang kalau Mbok Ima tuh beruntung ya bisa kerja di rumah Pak Hanif. Karena Pak Hanif itu terkenal dermawan di kampungnya. Keluarga mereka juga terkenal nggak suka menindas orang. Apalagi nih Mbak Vivi tuh kadang suka bantuin juga kerjaannya Mbok Ima. Jadi nggak terlalu banyak lah tuh kerjaan dari Mbok Ima. Kadang-kadang juga Mbok Ima baru datang pagi, tahu-tahu udah dikasih sarapan sama Mbak Vivi. Malah kalau Mbok Ima itu mau pamit pulang, nggak jarang juga Mbak Vivi kasih makanan untuk anaknya Naya di rumah. Supaya Naya juga bisa nyobain di rumah. Iya, Oh, makasih banyak ya Mbak Vivi. Iya. Mbok Ima sering cerita. Itu suaranya ya berarti ya, anaknya suara asli Naya, ya? kalau dia tuh udah dianggap Wah, lah. sebagai keluarganya sendiri di keluarga Pak Hanif. Begitu juga dengan Pak Hanif nih. Banyak orang-orang menyebut seakan-akan ini adalah pria sempurna. Punya banyak tanah berjibun pertanian, terus dia juga suka nyumbang buat masjid, bahkan punya masjid mewah di kampungnya. Makanya dia terkenal religius. Jadi nih orang-orang tuh warga desa biasanya suka segen lah sama Pak Hanif, termasuk Mbok Imah dan juga istrinya Mbak Vivi. Begitulah kira-kira latar belakang nih tempat bekerjanya Mbok Imah. Bu Ima. Setelah 3 tahun kerja di sana, semuanya baik-baik aja, normal-normal aja. Sampai Naya tuh dengar kalau keluarganya Pak Hanif sekeluarga tuh satu rumah pengen pergi ke Malang dan nitipin kuncinya ke Mbok Imah. Dan Mbok Imah itu kerja seperti biasa aja. Nah ketika udah pulang dari Malang, tiba-tiba aja tuh Mbok Imah dipanggil langsung ke rumah Pak Hanif. Bingung juga tuh Mbok Imah, ada apa ya? Nah ketika udah pulang, wajah dari Mbok Imah tuh kayak ketakutan, lemes. Di situ dia cerita kalau perhiasan keluarganya Pak Hanif hilang. Yang hilang itu emas dan juga perhiasan. Mbak Vivi itu yang dia taruh bener-bener di lemari. Dan itu pertama kalinya Mbok Imah ngeliat Pak Hanif itu marah sebegitu besarnya. Karena memang yang hilang itu adalah emas peninggalan warisan dari keluarganya. Oh, satu keluarga itu mungkin nuduh ini ya, Mbok Imah ini ya. Mbok Imah nangis sejadi-jadinya. Dia ingat sebelum kejadian ini tuh baik-baik aja kok, baru kejadian kayak gini. Dan dia merasa bahwa dia tuh udah jaga rumah dengan sebaik-baiknya. Pak Hanif sama Mbak Vivi pun heran. Kok bisa ya nggak ada tanda-tanda maling tapi emas mereka tuh bisa hilang. Mbak Vivi juga yakin kamarnya tuh udah dikunci rapet dan nggak ada kerusakan sama sekali di pintunya. Cuman lemari tempat penyimpanannya aja tuh yang terbuka udah nggak kayak semula lagi. Selang beberapa hari, perhiasannya itu nggak ketemu juga. Hingga akhirnya Pak Hanif dan juga Bu Vivi secara tidak langsung tapi ya menuduh jangan-jangan nih Mbok Imah pelakunya. Karena nggak mungkin yang punya akses kunci itu cuman Mbok Imah.
Akhirnya gosip tuh nyebarlah ke satu kampung, di mana stigmanya sekarang Boima itu adalah pencuri rakus, dia meraup semua harta yang dipunya sama Pak Hanif dan juga perhiasan yang dimiliki sama istrinya. Di situ Naya benar-benar sedih ya ngelihat ibunya yang dituduh kayak begini. Padahal ibu itu juga udah jelasin kalau bukan dia yang nyuri, bahkan udah sampai demi Tuhan segala. Bahkan Naya tuh dengar sendiri kalau ada yang nyebut ibunya itu sebagai pencuri yang rakus. Akhirnya Mbok Ima dipecat dari pekerjaannya, Mbak Vivi pun cuma diam doang gak bisa berkata apa-apa. Padahal selama ini Mbok Ima itu udah dianggap kayak keluarga sendiri dan orang kepercayaan dari Pak Hanif. Besoknya setelah dipecat, Mbok Ima sama Naya putar otak lagi dah gimana caranya mereka bisa menyambung hidup. Masalahnya hidup tuh terus berjalan, perut kan harus tetap diisi. Tapi yang mereka bingung adalah warga itu dengan emosi juga datang tuh ke rumahnya untuk menggeledah rumah dari Mbok Ima. Bu, maaf ya, kami mau periksa dulu rumahnya. Bener aja tuh setelah digeledah nggak ditemuin tuh perhiasan yang dimaksud. Hari demi hari tuh mereka jalanin dengan tuduhan atau dugaan dicurigai nih kalau Mbok Ima itu adalah pencuri perhiasan. Sampai akhirnya ada warga nih yang nyamperin Mbok Imah dan juga Naya. Katanya mereka ditunggu sama Pak Hanif. Nah Naya dampingin lah tuh Mbok Imah. Takutnya nih ibunya nanti kenapa-kenapa. Digebukin orang kan aja. tuh mereka. Nah, Naya ngelihat desa ternyata bisa. nih. Di situ ada Pak Hanif sama ada beberapa orang yang ditokohkan. Oh ini mau sumpah pocong ya? Naya juga ngeliat beberapa serangan tajam dari warga seakan-akan menghakimi kalau ibunya itu udah pasti pencuri. Mereka sempat ngobrol-ngobrol tuh di awal dan sempat juga menyinggung nih kalau nanti Naya itu akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Udah, ngaku aja. Nanti akan dimaafkan kok. Yang penting jujur saja, kembalikan emasnya. Situ. Kenapa? Pak, Apa gigi anjir. bukan saya yang ambil, Pak. Demi Tuhan. Sambil menangis lagi-lagi Mbok Imah bersumpah. Itu kenapa anjir? Depan banyak orang kalau dia bukanlah pelakunya. Ngelek ya? Karena memang Ngelek atau enggak? orang-orang tuh semakin tahu ya. Nah, gue apalagi kesel Mbok Imah gara-gara butuh kasar kebutuhan terus untuk biaya pendidikan nanti. Mbok Imah tuh sama sekali nggak tahu di mana perhiasannya. Nah di situ pula akhirnya Naya itu pecah tangisnya. Dia nggak tega lah ngeliat keadaan ibunya difitnah terus-terusan kayak gitu. Naya yakin kalau ibunya bukan pelakunya, apalagi selama ini keluarga Pak Hanif itu memperlakukan ibunya dengan sangat baik. Karena dari pertemuan ini tidak menemukan hasil apapun, akhirnya sebagai penengah Pak J mengusulkan untuk diadakan sumpah pocong. Mampus lu. Di situ pun Mbok Ima Pocong. langsung menyetujui usulan dari Pak J untuk sumpah pocong. Tapi Pak J bilang, loh kok langsung setuju? Udah pikirin dulu aja sehari atau 2 hari. Kira-kira kamu mau sumpah pocong apa enggak? Nah ya sama sekali nggak ngerti tuh sumpah pocong. Sumpah apaan ya? Yang dia tahu ada hantu namanya pocong. Mbok Ima pun tanpa pikir panjang langsung setuju tuh sama perkataan dari Pak J. Nah Naya tuh sempat nanya ke Mbok Ima, sumpah pocong apaan ya mah? Ah itu mah kayak sumpah biasa doang, nggak ada resikonya kalau kata Mbok Ima. Setelah pulang dari rumah Pak Hanif, besoknya Mbak Vivi tuh sempet ke rumah Naya lagi lah untuk meyakinkan Mbok Ima. Mbok, saya belum tahu secara pasti siapa pelakunya. Saya nggak nyebut juga kalau Mbok tuh pelakunya. Tapi mungkin Mbok bisa tahu di mana perhiasan itu dan siapa yang mencurinya. Saya bakal ngerahasiain ini kok dari Mas Hanif. Yang penting perhiasan itu kembali dan pelakunya meminta maaf. Insya Allah akan saya maafkan. Mungkin terkait siapa pelakunya kita bisa rahasiain ini, Mbok. Sebelum pulang, Mbak Vivi tuh sempat meluk Mbok Ima berharap kasus ini tuh cepet selesai aja dah. Nah disitulah Naya ngeliat kalau kok ibunya tuh kayak agak orang panik ya. Naya juga lumayan gak yakin tuh kok mau-maunya ibunya melakukan proses sumpah pocong. Tapi Naya hanya diem aja tuh dan berharap agar ibunya tidak kenapa-kenapa. Tapi apa bener ngambil ya? Anjir serem banget. Perjalanan menuju sumpah pocong.
akhirnya proses sumpah pocong itu pun dilakukan. Tapi tempatnya dipindah. Yang tadinya di masjid desa jadi di rumah Pak Hani. Kenapa begitu? Soalnya warga itu pada pengen nyaksiin, jadi timbul kerumunan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya akhirnya dipindah aja lah ke rumah Pak Hanif. Ditambah lagi menurut Pak J, takutnya nih ada hal yang nggak diinginkan yang semua warga itu sebetulnya tidak boleh lihat. Dan proses sumpah pocong pun dimulai. Serem nih. Sore itu Mbok Imah diperlakukan layaknya orang yang udah meninggal karena emang itu tata caranya. Selepas asar barulah Mbok Imah dimandikan seperti mayat. Kemudian Mbok Imah mulai tuh tubuhnya dibaluti kain kafan dan juga direbahkan. Pak J kali ini berperan sebagai saksi netral pada saat proses dimulai. Karena memang proses ini dibutuhkan seseorang yang nggak ada di pihak siapapun. Setelah membaca syahadat dan doa, Mbok Imah pun bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Mbak Vivi. Jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibatnya dari sumpah ini. Gila guys, ternyata nih di desa-desa atau di daerah-daerah masih banyak yang melakukan sumpah pocong. Contoh yang baru dekat kemarin adalah Saka Tatal. Setelah proses pocong selesai, ya udah akhirnya kain kafan dibuka lagi tuh dari tubuh Mbok Imah. Nah akhirnya mereka baliklah tuh ke rumah masing-masing. Tapi Pak J tuh nitipin lah secari kertas isinya nomor telepon dia tuh kena ya. Takutnya aja ada kenapa-kenapa. Setelah proses sumpah pocong gue nggak tahu nih setelah proses sumpah pocong itu ya. Sebenarnya Naya iya, gue juga nggak tahu. Nanya lah ke ibunya, Bu, ibu nggak apa-apa kan ngelakuin proses sumpah pocong kayak begini? Karena Naya mikir ya mungkin bisa aja nih ibunya hilaf atau memang nggak sengaja keambil emasnya. Apalagi tadi prosesnya tuh bener-bener sakral banget menurut Naya. Kalau emang nggak salah mah aman, tapi kalau salah sih fatal. Insya Allah aman nak, karena ibu bukanlah pelakunya. Enggak, bentar, sorry motong. Enggak, gue kepo anjing. Nggak suka kalau sumpah gituan tuh the konsekuensinya itu apa anjing? Like, kan lu minta bantuan ketiga tuh kan berarti selain teror tuh. Ya. Ya di teror pocong gitulah pokoknya, kesiksa anjir selama hidupnya. Kalau dia bohong ya, kalau dia bener bohong ya, kalau enggak ya enggak, aman. Until the end of the life atau kayak for beberapa hari doang gitu? Ya seterusnya anjir, tau gue ada. Seterusnya. Gue juga nggak ini ya. Iya, gue juga belum. Tapi harusnya emang seterusnya karena kan itu sumpah. Oh, kita gas lagi, lanjut. Gas lagi. Akhirnya Naya itu agak tenangan sedikit lah. Besok-besoknya nih, masalahnya Mbok Imah itu kan bilang katanya si Naya mau ke Univ. Sekarang dapat kerjaan baru. Kerjaan tuh. Dapat kerjaan di pabrik tahu yang intinya dia itu akan mengantarkan produk tahu tersebut ke para pedagang di pasar atau juga langsung kepada para pembelinya. Mbok Imah mulai bekerja jam 6 pagi, pulangnya jam 5 sore. Baru 2 minggu nih umur Mbok Imah kerja di pabrik itu. Tiba-tiba nih ada satu hari, Naya itu nungguin ibundanya kok belum pulang sampai jam 10 malam. Karena panik tuh, Naya akhirnya nyari lah kemana-mana tuh. Kemana sih sebenarnya Mbok Imah? Naya coba tuh pergi ke pengepul tahunya, tapi ternyata kata orang di sana, Mbok Imah itu udah pulang dari tadi dan bahkan udah setoran uang. Naya coba tuh cari ke tempat lain, ternyata nggak ditemukan sama sekali keberadaan ibunya. Akhirnya Naya pulang lah tuh dengan tangan kosong ya, dan ketika sampai di rumah dia kaget karena sepeda ibunya udah ada di depan teras. Terus gimana langsung tuh cepet-cepet masuk ke rumah dan dia cek lah tuh. Ternyata ibunya tidur di kamar. Kalau kata gua bukan ibunya sih. Di situ si Naya, tapi pas si Naya perhatiin lagi, kok ibunya tuh tidurnya aneh ya. Tidurnya itu miring, jadi kasurnya itu kehalang satu tubuhnya Mbok Imah. Naya pikir aneh juga nih ibu gue, tumben-tumbenan kayak gini. Mungkin kecapean kali. Yaudah akhirnya Naya itu ngalah. Dia tidurlah tuh di sofa ruang tamu. Tapi dia masih kepikiran ya, sebenarnya ibu gue kenapa ya hari ini? Maksudnya ibunya mau Naya coba tidur tuh, tapi ternyata nggak tidur-tidur karena kepikiran ibunya. Dia pengen cek lagi lah tuh ibunya ke kamar. Kali ini posisi ibunya tuh masih tidur miring di kasur.
Tapi sekarang tangannya itu udah kayak begini, seakan-akan mirip pocong. Serem lagi. Naya balik lagi ke ruang tamu. Dia masih nggak mau bangunin ibunya yang kelelahan. Nah, waktu di ruang tamu, Naya itu tidur. Dan tidurnya ini seakan-akan jadi pertanda buruk buat dirinya. Naya mimpi, dia ngeliat ibunya tuh ada di satu tempat, tapi di situ tiba-tiba matanya Naya tuh tertutup. Yang bisa Naya dengar itu banyak orang nangis di sekelilingnya. Anjing kenapa ya kok? Naya bingung dan ketakutan. Sampai akhirnya Naya itu bangun dalam keadaan shock. Dia tuh bener-bener keringetan lah, takut ibunya itu kenapa-kenapa. Sekedar mastiin, akhirnya Naya itu lari ke kamar ibunya. Tapi dia lihat ibunya tuh lagi kusyuk sholat tahajud. Gua males sih kalau ada sholat kayak gini, sumpah. Sama, Dap, gue juga takut, Dap. Bang, ini lu sosok. Aduh, gue males nih. Naya lega karena emang biasanya. Gua sumpah gua kalau ada yang kayak gitu ngeri ya. Lu tau kan yang sholat gini cepet-cepet kayak gitu tuh. Wah, itu serem cuy anjir. Itu ada setan kayak gitu, Cir. Ketika sudah jam 6 dilihat. Aduh anjing, gua merinding aja. Biasanya sebelum jam 6 ibunya itu udah siap-siap lalu berangkat ke pengepul tahu. Nah, akhirnya Naya pergi tuh ke kamarnya. Ternyata ibunya masih tidur dengan posisi melintang. Loh, ibu belum bangun. Siapa yang sholat? sholat? Itu akhirnya Naya coba gerak-gerakin ibunya, tapi nggak ada sautan apapun tuh dari ibunya. Yang kali ini ibunya walau melintang ya, tapi kepala dan tubuhnya itu posisinya agak berubah. Kali ini menghadap ke kiblat. Di situ Naya merinding karena dia udah teriak-teriak panggil ibunya, tapi ibunya nggak bangun juga. Iya, sama gue juga. Karena dia panik, akhirnya dia telepon tuh Merinding nih, Pak J. merinding. Makanya nggak lama Pak J itu datang dan meriksa Mbok Ima itu keadaannya kayak gimana. Lalu Pak J itu bilang kepada Naya, "Dok, ibumu ini udah nggak ada." Nggak ada, maksudnya nggak ada gimana? Hah? Iya, ibumu sudah meninggal. Naya menangis dan nggak lama Naya pingsan seketika. Kok meninggal? Tahu dah. Kematian Boimah. Gak aja salah lagu itu. Gak lama Naya itu kebangun. Pas dia bangun, loh kok udah rame orang. Ternyata di situ selain ada Pak J juga udah ada Mbak Vivi. Jadi Mbak Vivi ini yang ngerawat Naya lah selama pingsan. Di situ Naya juga dengar Pak J itu ngomong. Pas pertama kali lihat Mbok Ima, keadaannya itu udah kayak pocong. Maksudnya, jadi dia lihat keadaan Mbok Ima itu udah pakai kain kafan, terus tangannya begini, dan mukanya itu udah pucat banget. Tapi langsung dibantah tuh sama Naya. Apa sih Pak J, orang saya lihat ibu tuh biasa-biasa aja pakai baju normal, nggak pakai baju kain kafan kayak pocong. Ya udah, akhirnya nih karena emang Naya itu masih SMA dan juga memang masih lugu, akhirnya Mbak Vivi lah yang banyak membantu melakukan proses acara meninggalnya Mbok Ima. Mbok Ima dimakamkan pada sore itu juga. Mbak Vivi ya terlihat menyesal ya melakukan proses sumpah pocong ini. Di situ juga dia berusaha terus untuk menenangkan Naya. Malamnya tahlilan akan diadakan di rumah keluarganya Pak Hanif. Nah, disitulah sempat terjadi bincang-bincang lagi. Saat itu ada Pak J dan juga keluarga 30. Pak J bilang, "Maaf ya Ndu, 99. kami harus bilang ini kepadamu walaupun kondisinya kamu sedang berduka. Bukan saya doang yang melihat Mbok Ima dalam keadaan pocong, tapi keluarga Pak Hanif juga melihat Mbok Ima ketika ditemukan pertama kali sudah memakai kain kafan seperti pocong." Pak J juga nambahin lagi tuh, makanya kita butuh klarifikasi dari kamu karena biasanya konsekuensi dari orang yang berbohong ketika sumpah pocong adalah mati. Naya sama sekali nggak terima tuh dengan pernyataan Pak J. Dia bilang kalau ibunya tuh memang nggak berbohong. Sampai hari ini dia juga nggak tahu di mana perhiasan itu. Dan Naya juga menjelaskan kalau ibunya tuh meninggal ya memang karena punya riwayat penyakit. Dari dulu ibunya tuh punya penyakit riwayat ginjal. Walaupun nggak parah banget, Naya bilang ya itulah penyebab kematiannya, bukan sumpah pocong.
Dan Naya juga bilang kalau nggak mungkin lah ibunya mencuri barang dari tempat dia diperlakukan dengan sangat baik. Apalagi ibunya tuh sering cerita kalau sangat senang bekerja di keluarga Pak Hanif, terutama nih dengan Mbak Vivi. Sebetulnya ya kalau boleh jujur Mbak Vivi itu masih kurang puas karena hartanya itu belum ditemukan. Apalagi kan ini harta warisan peninggalan orang tuanya. Tapi Mbak Vivi itu lebih memilih memaafkan aja deh dan menyesal ya telah melakukan atau mengambil jalan sumpah pocong. Karena menurut Mbak Vivi hartanya itu nggak seberapa, tapi korbannya itu yang bahaya. Makanya Mbak Vivi nggak pengen lagi tuh diadakan sumpah pocong dengan orang-orang yang dicurigai mencuri emasnya. Harta masih bisa dicari, tapi kalau nyawa bagaimana? Nah itulah yang terjadi pada Naya. Mulai hari ini dia akan hidup sendirian. Suara lu nggak ada jambu. Iya. Lupa. Tadi Mika kecobot. Enggak, jadi gini. Kan kalau misal lu sumpah motong kan, itu apa pocong kan? Sumpah motong. Lu mau motong apa lu sumpah? Ada nih gue nih, jangan. Enggak. Tapi kalau kayak gitu, itu si yang suruh awal suggest untuk kayak sumpah pocong tuh dosa nggak sih anjing kalau kayak gitu? Dibilang dosa. Enggak ya kalau misalkan tadi. Enggak, itu kan enggak dosa sih, Ju, maksudnya karena kan yang si siapa tadi yang Vivi-nya itu kan dia cuma menawarkan. Iya. Menawarkan doang, enggak nyuruh dia gitu. Kau mau enggak kayak misalnya sumpah pocong, kalau emang kamu mau ya udah lakuin, kalau enggak ya enggak gitu loh. Kayak gara-gara lu nih, lu kan salah. Iya sempet pasti ada rasa nyesalnya sih karena dia udah yang ngomong kayak gitu, pasti ada rasa nyesal, cuman ya enggak masuknya ke dosa. Tapi Dosa ya? Tapi gini, gue pemikirannya bahwa seperti ini ya. Anggap nih ya, kan dari cerita tadi kita dengar. Pertama si Mbok Imah itu udah seneng nih sama si Mbak Vivi nih, ya kan? Dan ditambah lagi kan kayak dia udah ceritain ke anaknya, ya kan? Nggak mungkin kalau orang kerja udah lama, terus ini kan ya ada kemungkinan ada, tapi kayak sebesar apa gitu, mungkin dari 90% 10%-nya bisa terjadi gitu kan. Betul. Ya yang nggak harus lu pikirin, yang apa yang lu pikirin gitu kan. Nah cuman kan masalahnya di sini adalah dia berani sumpah pocong. Yang pertama si Mbok Imah ini nggak tahu sumpah pocong itu apa, konsekuensinya apa yang terjadi sama dia. Kalau misalkan buat masalah ini orangnya bohong apa enggak, kalau misalkan beneran pun misalkan dia nggak ngambil terus dia mati, menurut gua nih itu sebenarnya akal-akalan dari setan atau iblis gak sih jatuhin manusia gitu. Bisa jadi, tapi kan nggak tahu ya, ini opini gua guys ya, kalian boleh bebas berpendapat karena kan gua tipe orangnya lebih apa ya, kan kita kan udah zaman modern ya, lebih terbuka, lebih kritis gitu kan. Kalau buat kayak gini, kayak misalkan lu kan dengar kalau misalkan kalau gunting kuku jangan malam-malam. Iya benar banget tuh. Nggak boleh. Kenapa? Tapi pada kenyataannya gue pernah, mungkin kesuges ya. Ini jujur, ini real, ini nyata. Kayak gue gunting kuku malam. Waktu itu jam masih gue SD kelas berapa gue lupa lah. Pokoknya gunting kuku, walaupun nggak boleh kan. Udah terlanjur lah, teranggu nggak gunting kuku kelar. Selang berapa lama kan tidur tuh, malam tidur kamar aja. Selang berapa lama gue dengar suara bunyi apa tuh kalau kuku lagi tek gitu ya. Serem banget deh gue. Sumpah bunyi, tapi nggak ada yang gunting kuku. Karena nggak ada. Wah, kondisi kamar kan emang gue selalu gelap kan, nggak pernah terang gitu. Nah, maksud gue gini loh, bisa jadi itu karena waktu gue masih kecil kan gue nggak tahu pikirannya apa sih, bukan persepsi ya, apa itu suges rata-rata kita hidup ya, manusia itu rata-rata kesuges mulu pak. Lu mau kemana pun lu kesuges gitu loh. Maksudnya kan kalau anak kecil kan nggak bisa kontrol ini kesuges nih. Ya mungkin gue kesuges pada saat itu kayak misalkan lu nggak boleh ini ya, akhirnya itu yang tertanam masuk alam bawah sadar. Kalau misalkan kita apa-apa jangan lakuin itu, ntar begini. Iya. Karena ada kayak pemikiran di itunya, jadi yang kita ibarat tuh konteks itu kayak kita yang ngebuat itu jadi hal yang nyata loh, padahal mungkin banyak hal yang lain loh. Real itu barusan kejadian
waktu semalam itu, bukan semalam, pas siang, hari apa sih? Ini hari apa sekarang? Sabtu. Hari Sabtu. Berarti hari Kamis lah. Nah, kan gue bilang kan ke manajer ya, gue lagi nonton Kamen Rider kan. Serius. Ini kita bahas dulu biar kita gak kayak horor banget kan. Nah, kan gue lagi sering nonton Kamen Rider tuh ya. Nah, terus entah kenapa pas gue lagi tiduran, terus apa namanya? Bukan abu bersin abu. Nah, terus gua mimpi gua jadi Kamen Rider, Jer. Sumpah. Sumpah. Ya, secara nggak langsung kayaknya hal yang membantu kayak pikiran lu secara tidak langsung itu loh yang ngebentuk bahwa makanya kayak alam sadar gitu. Makanya sumpah gua mimpi jadi Kamen Rider. Anjir, gue gitu anjing, itu goblok anjing. Gue bangun gue mimpi Kamen Rider, gue bilang kocak anjing. Sumpah kayak sini Pak. Iya, tapi gini ya, maksudnya emang sebenarnya ada beberapa mungkin urban legend ya, itu emang emang ada nyatanya, tapi ada yang dibuat-buat. Betul. Gitu loh, maksudnya yang ngelarang anak-anak kayak dulu kan gimana sih, kayak lu mau ngelarang anak tuh kayak ayo lu takut-takutin. Nah itu dampak depannya bisa. Kayak gini lah, kayak nyapu halaman pakai sapu lidi tuh nggak boleh mau. Ya nggak bisa nyapu halaman pakai sapu lidi, pakai sapu biasa kan cepet gitu. Sapu lidi lama aja. Atau mas, lu kalau mau lebih cepat semprot penyedot debu tuh. Kentang tuh. Aneh banget gitu. Pokoknya kayak gitu lah guys. Maksudnya ada beberapa yang real, nyata, dan ada yang enggak gitu. Kalau kalian kalau kalian saking kepikiran, ketakutan, kalau enggak ya itulah kayak orang tua kalian ngomong jangan potong kuku malam-malam ya, ntar tangan kalian kepotong gitu gini kan. Pamali. Kepikiran lah tuh sampai tidur. Aduh, kayak gua potong kuku apa iya. Pas kalian tidur pikiran lah kalian mimpi begitu kan, takut sendiri aja. Ya kayak gitulah. Ya pokoknya intinya kalian percaya atau enggak itu kan kembali kepercayaan masing-masing orang, karena sesuatu kepercayaan yang dipaksakan itu akan menimbulkan keonaran, jadi nggak usah ya. Ya lu percaya enggak gitu. Kalau gua sih 50-50 ya antara iya emang enggak, karena ya even ada cerita dari orang mungkin itu bisa melebih-lebihkan tentang sumpah pocong ini kan gua nggak tahu gitu loh, walaupun ada filmnya. Lanjut. Gitu ya guys ya. Semua itu bisa terjadi di bawah sadar lo. Jadi sesuatu yang nyata dan nyata itu bisa dibuat dengan pemikiran sendiri. Tapi ya kita nggak tahu kalau masalah ginian kan, who knows ya kan, everything could be happen, bisa terjadi aja. Jadi ya balik ke kepercayaan masing-masing gitu. Ya sekali lagi jangan bermain yang namanya dengan sumpah-sumpahan. Nah iya. Mau apapun. No recommend. No. Lanjut ya. Lanjut. Malamnya tuh akhirnya Naya balik lagi tuh ke rumah. Nah beberapa orang udah mulai pulang lah dari rumahnya Naya. Di situ dia mencium ada bau serimpi kayak bau jenazah, dan dia yakin kalau ibunya itu masih ada di sana. Antara sedih tapi karena kan kalau kematian itu 7 hari Jer. Kejadian horor kembali terjadi. Oh iya. Bentar. Yuk pause dulu. Kalau buat masalah ini ya, mungkin ada yang kalau gue juga ya, maksudnya ada yang bilang kalau misalkan orang habis meninggal tuh misalkan 3 hari arwahnya masih di rumah. Iya emang seminggu tuh masih dikeliling, masih ngeliling dekat rumah lah. Itu gue denger itu waktu zaman gue SMP apa SMA? SMP. Itu zaman gue SMP gitu loh. Maksudnya emang iya ya. Cuman kan kalau sekali lagi kan kembali ke percayaan kalian masing-masing. Kalau gua sekarang tuh kayak ya kalau orang udah meninggal ya udah. Iya sih. Ya itu balik lagi ke sugesti kalian lagi sih, kayak feeling kalian tuh kayak masih belum bisa melepaskan gitu kan. Iya sebenarnya tuh orang yang meninggal kalau misalkan dia ada di rumah dan kalian ngebayangin belum tentu itu dia, mungkin aja jin menyerupai manusia. Bentuknya nggak ada yang tahu gitu loh. Iya benar. Kayak gitu. Tapi gini, ada satu ini nyata ya, karena gue sendiri yang ngalamin kan sebelum. Iya benar. Ntar lu hilang dah.
Oh enggak. Isi Kita dong. doang. Itu tol. Kan gue nggak denger aja, gue kira Pak. Nah, jadi bukan rumah sini ya, karena rumah gua kan dulu itu di asrama. Nah itu kan asrama itu bisa dibilang kayak rumah zaman dulu lah ya, rumah Belanda lah dibilangnya kan. Oh, serem tuh kalau mau Belanda. Kokoh. Kokoh. Iya, tapi kok emang kokoh. Cuman sekarang udah dihancurin, direnov. Nah, sebelum UU gua meninggal ya. Gua sempet biasanya kan UU gua tuh dulu sering tidur di kamar ya. Gua ada 2 kamar doang. Ini anjing nih. Serius. Nah, gua pas subuh kalau nggak salah ya. Subuh itu anjing gue cuma ini nggak seperti ya subuh. Iya, gue masih inget ini gue SD. Makanya masih inget pas di kamar gua ya kan, di kamar gua. Nah, pas gua masuk pas subuh itu, lu tau nggak gua ngapain? Gua nyium bau bunga melati. Anjing. Nah, itu positifnya mungkin ada bunga melati di mana? Gak ada, Jer, gak ada buah melati, sumpah. Gini. Kadang tuh ya, ini konsep itu ya mungkin agak, gue gak tahu ya konteks sama atau enggak, tapi lu pernah gak sih, misalnya lu udah pernah putus sama orang, tapi kayak parfum yang dia pakai tuh kayak nggak saja kayak tahu itu pasti. Kayak gitu ya. Pasti. Kayak gitu loh mungkin. Nah, terus kan gue nyium parfum itu ya, cepat kan jadi parfum tol. nyium bunga melati itu ya. Nah, itu kan gue subuh. Lu tau nggak pagi-paginya gue dapet kabar gue meninggal. Nah, tapi gini ya, kalau buat masalah itu kalau gue percaya akan ada sebuah tanda. Iya. Mau meninggalkan pergi itu ada kayak dulu. Mama gue punya mama. Iya kan? Punya punya mama. Nah, dia itu kan sebelum meninggal tuh kayak di sofa di dalam ruang tamu kan. Kayak ruang tamu ada kursi panjang gitu. Di belakangnya itu kamar dia gitu kan, kamar dia. Cuman pas ada beberapa hari itu kayak kucing tuh beraknya di depan tempat itu mulu. Yang panjang itu tuh, tempat duduk panjang tuh, kayak sofa panjang lah di situ ya kan. Udah gitu pas gue mau pergi, ingat gue waktu itu lagi hujan, terus ada banjir lah, lumayan banjir tapi nggak terlalu gimana ya kan, sedang lah, dangkal gitu. Gue mau pergi dong naik motor gitu kan, masalahnya motor udah gue panasin. Demi Tuhan gue udah panasin, itu bener-bener mesinnya panas. Lu bayangin baru mau jalan keluar rumah berhenti ya kan, ngegas lagi bentar berhenti, ada 5 kali 6 kali, tengah jalan berhenti lagi. Akhirnya gue paksain, ya udah mungkin ini lanjut. Pas udah nyampe serang berapa lama dapet info gitu, mama gue punya mama meninggal. Wah, kaget. Makanya gue juga pas dapat kabar gitu, gue mikir kan kayak misalnya apa pamit ke gua gitu kan, datang ke gua gitu kan, gua gitu ya kan, jajan mau pamit mau pergi, aduh kata gua itulah lanjut lagi. Sekarang gua biji gua sampai hilang, lo merinding banget gua ini. Disedot kan. Aduh kaget. Takut nih gua anjing kayak gini-gini nggak bisa gua. Nah, malam itu Naya tidur sendirian di rumah. Dia udah tidur lah sambil memandang foto ibunya. Sempat tertidur, tiba-tiba Naya dengar suara Mbok Ima manggil-manggil sambil ngelus rambut si Naya. Aduh, males gua nih. Jer, beneran Jer. Sorry ya kalau karakternya kayak gitu. Anjing. Merinding aja matanya hitam. Aduh. Dia lihat di depannya ada Mbok Ima lagi sholat pakai mukena putih, posisinya rukuk di samping tempat tidurnya. Wah sumpah, Cok. Jadi kalau yang bawa agama gini nggak lucu nih. Mimpi apa bukan ya? Kan ibu gua udah meninggal. Nah pas Naya itu amat gitu. Hingga akhirnya Naya itu kembali. Apa ngebak tuh karakter gua anjing? Sampai takut gua.
Naya kebangun itu sholat subuhnya telat. Nah di situ dia masih kepikiran lagi tuh semalam. Merinding gua aja. Apa ya? Hingga nggak lama dia pingsan lagi. Mungkin Naya itu Gula nih orang. stres ya dengan kepergian ibunya. Hingga akhirnya dia cobalah ngubungin Pak J sama Bu Vivi lagi tuh. Dia pengen cerita. Kalau semalam itu lihat ibunya itu balik ke rumah. Akhirnya ditenangin dong sama Mbak Vivi, mungkin itu halusinasi. Apanya balik ibunya? Bagaimana? Iya, dia cerita loh. Naya bilang itu bener-bener ibu, nyata banget, jelas saya lihat. Beberapa hari kemudian, Naya kembali tidur sendirian di rumah. Lagi-lagi nih, di malam itu dia cium ada wangi-wangi bunga yang sebetulnya tadi tuh nggak ada wangi-wangi kayak begini. Tangannya merinding. Angin kembali kerasa di badannya. Sepoi Naya kembali merasakan ada kehadiran ibunya. Males nih gua. Maaf nih, gak usah pakai ilustrasi lah. Lagi Bu, Naya takut. Bagus tanya usiran sendirian di rumah. Entah kenapa ia kembali jadi teringat sosok Mbok Imah yang memakai kain kafan pada saat dia proses sumpah pocong. Oh, nggak ada ilustrasinya. Singkat cerita, akhirnya Naya memutuskan untuk pindah aja dah. Kebetulan budenya dari almarhum ayahnya itu nawarin si Naya ini untuk tinggal di rumahnya. Daripada dia tinggal sendirian di rumah kan, ya udah akhirnya dia setuju lah untuk pindah ke Surabaya. Akhirnya barang-barang diangkut. Nah sama ada satu lemari itu di pojok diangkut juga. Nah ketika dia lagi nyapu-nyapu ngepel, dia ngelihat kayak ada di ujung itu satu kain plastik. Bukan kain plastik, maksud gue kantong plastik. Kantong plastiknya itu dibuka, Naya itu kaget karena memang kan kantong plastiknya itu di bawah lemari. Itu di mana, di rumah budenya? Isinya ada satu perhiasan dan 2 emas. Di situ dia mikir, kayaknya ibu gue nggak punya perhiasan kayak gini dah. Terus ini punya siapa? Jangan-jangan ini punya Mbak Vivi lagi. Naya jadi sedih lagi. Ternyata jangan-jangan Mbok Ima tuh bener-bener mengambil perhiasan warisan punya Mbak Vivi. Iya bener guys. Naya kan masuk ke universitas tuh. Ini ibu gua sekarang jadi meninggal, pikir si Vivi. Sempet dia tuh mau balikin perhiasannya, tapi dia mikir lagi, ngapain gue balikin nih? Gue kecewa lah sama keluarganya Pak Hanif sama Mbak Vivi ya. Gara-gara cuma 3 perhiasan ini, isu ibunya itu bener-bener jelek banget di kampungnya karena bilang semua harta atau tabungan perhiasan dari Mbak Vivi itu diambil sama ibunya. Padahal ini cuma 3 doang. Karena balik lagi di situ Vivi mikir apalah arti 3 perhiasan ini dibandingkan dengan harga dari 1 nyawa. Hidup terus berlalu, Naya pindahlah ke Surabaya. Nah ketika udah 1 tahun di situ dia kembali lihat tuh ada emas yang punya Mbak Vivi, dia kepikiran juga. Dia mikir bahwa ini bukanlah hak yang dia punya dan memang siapa sih yang gak kesal kalau memang barang yang dianggap penting itu atau sakral hilang. Yaudah akhirnya Naya memutuskan untuk balik lagi ke kampungnya untuk ngebalikin emasnya ke Mbak Vivi. Akhirnya ketemulah tuh Naya sama Mbak Vivi ya. Di situ Naya minta maaf dan dia bilang bahwa ini saya kembalikan nih perhiasan yang ternyata memang diambil sama almarhumah ibu saya. Ada lagi nggak Mbak yang hilang? Siapa tahu ibuku sudah menjualnya. Ya nanti biar Naya gantikan lagi deh. Tapi di situ kayak Mbak Vivi tuh udah ikhlas ya dan nggak tega ya karena memang sekarang Bu Ima itu udah meninggal dan itu justru bilang udahlah makasih nih kamu udah jauh-jauh datang dari Surabaya ke sini repot-repot cuman pengen nganterin perhiasan doang. Udah saya ikhlas deh kamu ambil aja nih perhiasannya sekarang. Tapi Naya itu menolak dengan halus ya karena dia nggak mau kepikiran lagi tentang ibunya dan tentang perhiasan ini. Apalagi tentang sumpah pocong itu. Akhirnya Naya menolak dengan halus dan dia pun pulang tuh ke Surabaya. Nah selama perjalanan pulang di situ Naya menangis. Dia menangis karena ibunya itu mungkin di dugaan dia kenapa mencolong atau mencuri perhiasan tersebut untuk membiayai biaya kuliah si Naya. Karena kalau selama ini ibunya tuh pengen kaya, ya pasti udah nyolong banyak hal dong. Tapi kan baru kejadian 3 perhiasan ini doang. Karena kebetulan saat itu Naya pengen bayar uang kuliah. Setelah Naya sampai, akhirnya dia menghapus tuh tangisannya dan dia siap untuk memulai jalan cerita hidup yang baru.
Hingga akhirnya Naya memberanikan diri sharing cerita ini, berharap tuh agar kejadian seperti ini tidak dialami lagi oleh kalian yang mendengar cerita ini. Tapi mau sumpah begitu anjing. Masa ya kita lah. Udah nggak ada. Udah ya, udah nih. Mau di pos. Itu dia guys, kisah sumpah pocong Bo Ima. Dimana ya gue nggak bisa menyimpulkan ya kalau udah. Oh gila bagus sih. Udah dap sendiri lu dap. Kok dap sendiri dap anjing. Oh. Ya gitulah pokoknya kalian, aduh makanya kalau emang kalian ngambil atau apa, kalau disuruh sumpah pocong tapi lu pengen pahlawan banget kan, iya ayo sumpah pocong, ayo, wah itu janganlah kalau kata bener ya, tapi kalau lu enggak ya apa yang takut gitu loh. Iya bener gua usah ketawa sih. Gue emang segitu nih. Nggak pernah. Enggak, juga di imajinasi gue tuh bayangin deh. Kita main Minecraft nih anjing, dan mau hilang terus kayak anjing lu sumpah pocong ya. Gak gitu anjing. Gitu anjing. Nggak bisa, nggak boleh. Jangan anjing. Perkara game Minecraft sumpah pocong Mati anjing. Nah, tapi menurut gua oke sih, maksudnya ceritanya oke. Iya. Dibilang seremnya juga oke ya, dapat ilustrasinya juga mantap kayak bangun atmosfernya tuh bagus. Oh, gue paham nih, jadi mas judulnya apa nih? Apa? Ini kan judulnya hampir mati satu keluarga karena sumpah pocong. Oh berarti gini Jer, sumpah pocong tuh kalau misalnya kita benar-benar nggak bersalah, timbal baliknya ke mereka yang sama-sama bersangkutan gitu loh. Makanya kan di sini judulnya hampir mati satu keluarga karena sumpah pocong. Tapi karena emang yang bener yang maling Bo Ima, jadi Bo Ima doang. Tapi kalau misalnya Bo Ima itu enggak, ya berarti mereka yang kena semua. Benar, bisa make sense. Gue nggak tahu lah, yang penting masalah sumpah pocong mah ya udahlah, jangan main-main lah istilahnya, walaupun bener atau enggak gitu. Apalagi cuma kayak perkara game doang gitu ya. Bayangin ada hilang kayak anjing lo ya. apalagi main di server gitu kan. Min ada yang maling Min, sumpah hilang Min, kayak temen gua. Enggak lu yang ngambil ya? Enggak, sumpah yuk sumpah pocong. Perkara netherite aja. Mati anjingnya orang. Anjing. Kayak setan juga mikir kayak bangsat jadi mainan sumpah gue. Tadi beneran gue. Aduh. Tapi itu jangan lah ya guys, ya inget ya jangan. Iya, jangan main itu semua pocong. Kalau lu nggak tahu konsekuensinya apa, jangan. Ya mungkin kalian abis nonton ini jadi tahu lah konsekuensinya apa. Jangan orang bego ya, jangan. Anjing, netherite gue hilang, sumpah demi apa? Masih netherite lagi ya. Udahlah, apa sih? Freak gua. Oke guys, mungkin kita sudahi live reaction horror kita ya, live streaming lagi. Ya, konten horror kita ini akhirnya baru berjalan lagi. Iya benar, pokoknya tiap malam Jumat lah ya. Ya, kita usahain kalau bisa tiap malam Jumat gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah, mohon dimaklumi. Dan buat kalian kalau ada info mengenai atau kalian lihat di IG atau nggak TikTok kayak misalkan, Bang ini ada cerita serem, nah boleh kirim ke IG atau ke kita atau nanti kita coba lihat gitu. Kalau serem kita kasih jempol, kita kasih rating dah ya, serem misalkan dari 1 sampai 10. Nah kalau buat yang sekarang menurut gue ratingnya tuh ya kalau gua kalau gua 6,5 7 sih, kalau 6,5 7 lah gua. Kalau buat horornya merindingnya gua kasih jangan 8 bagus, 7,5 lah.
masalahnya gini. Ini ya, maksudnya tuh merindingnya tuh cuman pas waktu ilustrasi si neneknya. Terus pas lagi baca ayat kursi. Iya, karena nggak ada kayak videonya langsung gitu ya. Kalau ada videonya langsung kan mungkin lebih. Mungkin makin oke. Iya, Tapi cuma oke. kalau buat masalah atmosfer dari soundnya tuh menurut gue Iya. oke. Jadi gue kasih 7,5. Mungkin kalau ada videonya mungkin ya 85 bisa lah. Iya, 8,5. benar. Ya kayak gitulah ya. Kalau Keju, Gue sih 7 ya. Gue overall 7 lah karena gue pukul rata aja. oh gitu. Iya 7 Bilang sih. aja lo nggak mikir-mikir ya. Tapi gue serius serap cok. Yang pas yang tadi yang pas baca ayat itunya cok. Iya. Oh iya, yang pas sholat ya. Iya, yang pas sholat sih gua. Yang pas sholatnya sih emang. Kasian juga. Iya. Simponya kan udah. Karena bukan dari lu doang ya. Kayak dari gua sendiri mungkin orang-orang yang tahu lah hantu yang bisa kayak sholatnya sampai jungkok. Dia anjing Emang bener ada? Emang ada lu? Hah? Emang ada? Gue baru tahu anjing. Ada sumpah nih. Ada. Masa yang harus di share screen? Coba Ju, cari Ju. Enggak, gua nggak bisa gitu. Sumpah Ju, buru Ju, share screen coba Ju. Nah, Buru. Enggak buru nggak mau, buru amat. Buru kau Udah, sendiri. intinya ada lah ya. Ya udah lah. Ada namanya sholat apa gitu. Itu anjing sumpah. Enggak, bukan anjing, bukan. Tapi gua rasa kalau di real life kayaknya untuk seorang jin atau sejenisnya menerima Itu jin. kayak nggak bisa deh anjing kalau kayak gitu deh. Itu jin tapi menyerupai manusia. Iya. Jadi dia sholatnya. Gitu. Ya balik lagi ya, perbanyak iman kalian ya, Iya. di agama kalian Benar. masing. Biar terlindung dari segala jahat ya kan, karena kalau masalah gini bisa dilindungi itu dari Sang Maha Kuasa ya, minta Iya, perlindungan. benar. Jadi ya gitulah ya. Di sini kan ada moral story, jangan bohong. Jangan coba pocong ya. Ya kayak udah Nah gini. Kalau kalian nggak apa-apa, jangan coba pocong. Kalau kalian mati, kalian tolol namanya ya. Udah kalian berbohong, anjing nggak tahu apa-apa, tiba-tiba iya saya mau mati kalian tuh. Bener sih. Kayak tolonglah respect tutur. Nyawa tuh berharga guys. Hidup satu kali guys. Bener banget. Jangan kayak temen lu nyolong dikit lu, sumpah pocong lu ya, ntar lu beneran gitu kan nggak usah. Nggak, itu tuh nggak penting untuk kehilangan seorang teman over some shit gitu. Iya kan, taunya kan ada di inventory-nya sendiri kan, nggak nyadar kan. Coba buat aja sumpah pocong ya. Itu juga bingung sebenarnya, kayak hantunya juga bingung sih, anjing gua virtual apa gimana nih. Iya, oke guys, sudahi dulu ya. Thank you udah nontonin kita ya. Stay tune terus channel kita masing-masing, ada Bang Dak, Bang 10, jangan lupa subscribe, ada saya Prakoko dan juga ada gue sendiri Gaje Channel. So sampai jumpa di reaction kita horor berikutnya di malam Jumat berikutnya. Bye. Thank you.